Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin, NIM 211F10019 dari kelas B2, program studi pendidikan luar biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan anak disabilitas tunarungu wicara sebagai pemenuhan nilai tugas dari Bunda Sugi Hartati SPD MPD. Untuk yang pertama, materi ini yang akan saya jelaskan tentang disabilitas tunarungu, yaitu tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menerima rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seseorang tunarungu juga terhambat dalam kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami keterlambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lainnya menyebut kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seseorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu untuk mendengar suara. Apabila dilihat dari secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi, barulah diketahui bahwa anak tersebut memiliki ketunarunguan atau tidak bisa mendengar. Secara medis, ketunarunguan berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non fungsi dari sebagian atau seluruh alat-alat pendengaran. Sedangkan secara pedagogis, ketunarunguan ialah kekurangan atau kehilangan pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan sehingga memerlukan bimbingan dan pendidikan khusus. Hal yang perlu diperhatikan dari ketunarunguan ini ialah hambatan berkomunikasi. Sedangkan komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kenyataan bahwa anak tunarungu tidak dapat mendengar membuatnya mengalami kesulitan untuk memahami bahasa yang diucapkan oleh orang lain
dan karena tidak dapat mengerti bahasa secara lisan atau oral. Berikut definisi dan pengertian tunarungu dari beberapa sumber buku. Menurut Winarsih 2007, tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat dan digolongkan menjadi dua, yaitu tuli dan kurang dengar. Sedangkan menurut Suharmini 2009, tunarungu adalah keadaan seseorang atau individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara atau rangsang yang lain. Melalui pendengaran menurut Sujiati 2006, tunarungu adalah suatu keadaan anak yang kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Menurut Somat dan Hernawati 1995, tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan untuk mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya sebagian atau seluruh alat pendengaran, sehingga ia tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari yang membawa dampak terhadap kehidupannya secara kompleks. Terus untuk jenis-jenis tunarungu, menurut Melina 2003, terdapat 3 batasan dalam mengelompokkan tunarungu. Dalam berapa jauh seseorang dapat memanfaatkan sisa pendengarannya atau tanpa bantuan alat pendengaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana modalitas untuk menyimak percakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicaranya. Yang kedua, tuli naf, yaitu mereka yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama guna mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai suplemen pada penglihatan dan perabaan. Yang ketiga, tuli total atau tuli naf, yaitu mereka yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk mendengar atau menyimak atau mempersepsi dan mengembangkan bicara. Sedangkan menurut Winarsih 2007, berdasarkan tingkat kemampuan pendengaran yang dinyatakan dalam
intensitas suara yang didengar dengan satuan dB atau desibel. Tunarungu dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama kelompok I yang kehilangan 15 sampai 30 desibel. Atau disebut ketunarunguan ringan. Daya tangkap terhadap suara cakap manusia normal. Yang kedua, kelompok 2 kehilangan 30 sampai 60 desibel. Ketunarungan ini dianggap sedang, dan daya tangkap terhadap suara hanya sebagian. Yang ketiga, kelompok yang kehilangan 60 sampai 90 desibel, atau juga disebut dengan ketunarungan berat. Daya tangkapnya terhadap suara percakapan manusia tidak ada. Yang keempat, kelompok yang kehilangan 91 sampai 100 desibel sampai 120 desibel, atau disebut juga dengan ketunarungan dengan sangat berat. Daya tangkap suara dalam percakapan manusia tidak ada sama sekali. Yang kelima, kelompok yang kehilangan lebih dari 120 desibel, atau disebut dengan ketunarungan total. Daya tangkap suara terhadap percakapan manusia tidak ada sama sekali. Dan masih menurut Winarsi 2007, tunarungu dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu saat terjadinya ketunarunguan berdasarkan tempat, terus kerusakan pada organ pendengarannya, dan berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Atau yang pertama, berdasarkan sifat terjadinya ketunarunguan, yaitu ketunarunguan bawaan. Ketika lahir, anak sudah mengalami ketunarunguan dan indera pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Yang kedua, ketunarunguan setelah lahir. Terjadinya tunarungu ini setelah anak dilahirkan diakibatkan oleh kecelakaan atau suatu penyakit. Terus yang B, berdasarkan tempat kerusakan. Yang pertama, kerusakan pada bagian telinga luar dan tengah, sehingga menghambat bunyi-bunyian yang akan masuk pada telinga, disebut tuli konduktif. Yang kedua, kerusakan telinga pada bagian dalam, sehingga tidak dapat mendengar bunyi suara, atau disebut tuli sensoris. Yang C,
berdasarkan taraf penguasaan bahasa. Yang pertama, tuli prabahasa adalah mereka yang menjadi tuli sebelum dikuasainya suatu bahasa pada usia 1,6 tahun. Artinya anak menyematkan tanda sinyal tertentu seperti mengamati, menunjuk, meraih, dan sebagainya, namun belum membentuk sistem lambang. Yang kedua, tuli purnabahasa adalah mereka yang menjadi tuli setelah menguasai bahasa, yaitu telah menguasai atau menerapkan dan memahami sistem lambang yang berlaku di lingkungan tersebut. Terus untuk materi selanjutnya, penyebab ketunarunguan. Menurut Somad dan Hernawati 1995, penyebab ketunarunguan dapat terjadi sebelum lahir. Sebelum lahir, ketika lahir, dan sudah lahir. Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai penyebab ketunarunguan, yaitu yang A sebagai faktor internal. Yang pertama, keturunan dari salah satu kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Banyak kondisi genetik yang berbeda sehingga dapat menyebabkan ketunarunguan. Transmisi yang disebabkan oleh gen yang dominan, represif, dan berhubungan dengan jenis kelamin. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari ketunarunguan, namun belum ada kepastian berapa persennya ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman, rubella pada masa kandungan 3 bulan pertama, akan berpengaruh buruk pada janin. Penelitian melaporkan 190 anak-anak yang ibunya terkena virus rubella selagi masa mengandung, masa tahun 1964 sampai 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Rubella dari pihak ibu merupakan penyebab yang paling umum sebagai penyebab ketunarunguan. Yang ketiga, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah, toksaminia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang saraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Yang B, faktor eksternal. Anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran
Misal anak terserang Harvest Imlek, jika infeksi ini menyerang alat kelamin ibu dapat menular pada saat anak dilahirkan. Demikian pada penyakit kelamin yang lain dapat ditularkan melalui terusan jika virusnya masih dalam keadaan aktif. Penyakit-penyakit yang ditularkan pada anak yang dilahirkan dapat menimbulkan infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau saraf pendengaran. Yang kedua, meningitis atau radang selaput otak. Dari penelitian para ahli, ketunarungan yang disebabkan karena meningitis yang dilakukan oleh Vermont 1998 sebanyak 8,1% memberikan keterangan sedangkan Vermont 1968 melaporkan sebanyak 4,9% itu anak terkena ketunarungan. Yang ketiga, autispedia, radang pada panggilan telinga tengah, adalah radang pada bagian tengah sehingga menimbulkan keluarnya nanah, dan nanah tersebut mengganggu hantaran bunyi. Jika kondisi ini dalam keadaan kronis, tidak segera diobati, penyakit ini bisa menimbulkan kehilangan pendengaran yang tergolong ringan sampai sedang. Autismedia adalah penyakit yang sering terjadi pada anak-anak sebelum usia mencapai 6 tahun. Yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengaran bagian tengah. Dan dalam karakteristik tunarungu, menurut Sucihati 2006, anak yang memiliki tunarungu adalah sebagai berikut. A. Karakteristik fisik. Cara berjalannya kaku dan sedikit membungkuk. Gerakan matanya cepat, agak beringas. Gerakan tangan dan kakinya cepat atau lincah. Sedangkan untuk pernapasannya pendek dan agak terganggu. B. Karakteristik intelijensi. Secara potensial, anak tunarungu tidak berbeda dengan inteligensi anak normal pada umumnya. Namun secara fungsional intelijensi anak tunarungu di bawah anak normal karena disebabkan oleh kesulitan anak tunarungu dalam memahami bahasa. Karena terbatasnya pendengaran, anak tunarungu sulit untuk dapat menangkap pengertian yang abstrak. Sebab untuk menangkap pengertian yang abstrak diperlukan pemahaman yang baik akan bahasa.
lisan, tulisan, dan tidak semua aspek intelijensi anak tunarungu terhambat. Yang mengalami hambatan hanya bersifat verbal. Misalnya dalam merumuskan pengertian, menarik kesimpulan, dan meneramalkan kejadian. Yang C, karakteristik emosi. Emosi anak tunarungu selalu bergolak di satu pihak karena kemiskinan bahasanya, dan lain pihak karena pengaruh dari luar yang diterimanya. Keterbatasan yang terjadi dalam komunikasi anak tunarungu mengakibatkan perasaan terasing dari lingkungannya. Anak tunarungu mampu melihat semua kejadian, akan tetapi tidak mampu untuk memahami dan mengikutinya secara menyeluruh, sehingga menimbulkan emosi yang tidak stabil, mudah curiga, dan kurang percaya diri. Yang D, karakteristik sosial. Dalam pergaulan, anak tunarungu cenderung memisahkan diri, terutama dengan anak normal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan untuk melakukan komunikasi secara lisan. Terus yang E, karakteristik bahasa. Miskin dalam kosakata, sulit dalam mengartikan ungkapan-ungkapan, bahasa yang mengandung arti kiasan, dan sulit mengartikan kata-kata abstrak, kurang menguasai irama dan gaya bahasa. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang erat antara bahasa dan bicara dengan ketajaman pendengaran. Mengingat bahasa dan bicara merupakan hasil proses peniruan, sehingga anak tunarungu sangat terbatas dalam segi bahasanya. Proses komunikasi tunarungu menurut Melina 2013, proses komunikasi yang terjadi pada seseorang yang mengalami tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengirim pesan atau pengirim pesan atau materi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai ide yang untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan dapat dipahami oleh orang yang menerima dengan peran sesuai yang dimaksudkannya. Peran informasi yang akan disampaikan atau diekspresikan oleh pengirim pesan. Materi dapat berupa informasi, ajakan, rencana kerja, pertanyaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, simbol isyarat. Pada tahap ini pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Biasanya menyampaikan pesan dalam bentuk kata-kata, gerakan anggota badan, dan tujuan untuk penyampaian pesan adalah untuk mengajak, membujuk, mengubah,
sikap, perilaku, atau menunjukkan arah tertentu. Yang ketiga, media penghubung adalah alat untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan lainnya. Pemilihan media ini dapat dipengaruhi oleh isi pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, mengartikan kode isyarat. Setelah pesan diterima oleh indera telinga atau mata, maka si penerima pesan harus dapat mengartikan simbol dari kode pesan tersebut sehingga dapat dimengerti oleh orang tersebut. Yang kelima, penerima pesan adalah orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim meski dalam bentuk kode isyarat, meski tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksud oleh pengirim. Yang keenam, balikan atau isyarat tanggapan yang berisi pesan dari si penerima pesan dalam bentuk verbal maupun non verbal. Tanpa balikan, seseorang pengirim pesan tidak akan tahu dampak pesannya terhadap si penerima pesan. Cukup sekian untuk materi yang pertama. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.